Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ratu Aisyah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dengan NIM 22416261201165. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai strategi untuk membangun hubungan industrial yang harmonis untuk memenuhi salah satu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Pak Gito Prayoda, SH, MM, CHRM, CAC. Nah, sebelum memulai pembahasan, saya memperkenalkan dulu nih, hubungan yang harmonis antara manajemen dan pekerja adalah salah satu faktor krusial bagi kesuksesan sebuah organisasi. Di tengah dinamika dan kompleksitas lingkungan operasional di era modern, penting bagi organisasi untuk mengembangkan strategi efektif guna membangun hubungan industrial yang selaras. Pada pembahasan saya kali ini, saya akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah mengidentifikasi tantangan utama, dan yang kedua adalah mengimplementasikan strategi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, masuk pada poin 1, saya akan membahas mengenai identifikasi tantangan utama. Di sini ada 4 poin untuk mengidentifikasi tantangan utama. Yang pertama adalah analisis lingkungan kerja, yang kedua adalah komunikasi yang terbuka dan transparan, dan yang ketiga adalah partisipasi dan keterlibatan karyawan, serta penilaian dan kebutuhan karyawan. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu menganalisis lingkungan kerja. Nah, sebelum merancang strategi, penting untuk mengidentifikasi tantangan utama yang mungkin akan dihadapi dalam lingkungan kerja. Ini biasanya melibatkan evaluasi kondisi fisik dan psikologis serta dinamika interpersonal di antara karyawan. Dengan memahami secara mendalam lingkungan kerja, manajemen dapat merancang solusi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan dan meminimalkan konflik. Nah, pada poin kedua ini adalah komunikasi yang terbuka dan transparan. Untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, memerlukan dasar yang kuat berupa komunikasi terbuka dan transparan. Manajemen perlu mengadopsi pendekatan komunikasi yang efektif dengan memastikan tersedianya saluran komunikasi yang jelas dan mudah diakses oleh semua pihak terkait. Penting bagi manajemen untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, perubahan organisasi, dan isu-isu penting lainnya dengan jelas dan tepat waktu kepada para pekerja. Selain itu, manajemen juga harus mendorong partisipasi pekerja dalam memberikan umpan balik, saran, dan masukan, serta menanggapinya dengan serius dan responsif. Pada poin ketiga adalah pembahasan mengenai partisipasi dan keterlibatan karyawan. Nah, strategi efektif dalam membangun hubungan industrial yang harmonis adalah melibatkan dan mendorong partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Dengan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa memiliki peran yang lebih signifikan dan motivasi kerja dapat meningkat. Diharapkan pekerja dapat berperan aktif dengan memberikan masukan, saran, dan ide-ide konstruktif dalam berbagai aspek organisasi, seperti perencanaan strategis, perbaikan proses, dan pengembangan kebijakan. Melalui keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, manajemen juga dapat mendapatkan wawasan berharga dari beragam perspektif karyawan. Kemudian pada poin terakhir adalah penilaian dan kebutuhan karyawan. Manajemen yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan karyawan. Ini termasuk aspek-aspek seperti pelatihan, fasilitas kerja, dan kebijakan kesejahteraan melalui penilaian rutin terhadap kebutuhan karyawan. Perusahaan dapat memberikan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Kemudian, pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai implementasi strategi. Pada implementasi strategi, saya akan membahas 5 poin. Yang pertama adalah keterlibatan karyawan, yang kedua adalah
pengembangan keterampilan komunikasi. Yang ketiga adalah keseimbangan antara kebijakan dan fleksibilitas. Yang keempat, saya akan membahas monitor kinerja dan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai responsif terhadap perubahan. Baik, masuk pada poin pertama yaitu keterlibatan karyawan. Pelibatan karyawan adalah kunci utama untuk membangun hubungan industrial yang harmonis. Melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka peran yang aktif dalam peningkatan operasional, perusahaan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Ini dapat dilakukan melalui program pelibatan seperti tim proyek bersama atau konsultasi langsung dengan karyawan untuk mendapatkan umpan balik mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah pembahasan mengenai pengembangan dan keterampilan komunikasi. Agar komunikasi efektif dapat terjalin, perlu adanya pengembangan dan keterampilan komunikasi di semua tingkatan. Melalui pelatihan yang berfokus pada komunikasi interpersonal, manajemen dan karyawan dapat memahami cara terbaik untuk menyampaikan pesan mereka dengan jelas dan menghindari salah paham. Pengembangan keterampilan ini tidak hanya berdampak pada hubungan di tempat kerja, tetapi juga membantu membangun suasana kerja yang positif. Kemudian pada pembahasan 3, yaitu keseimbangan antara kebijakan dan fleksibilitas. Penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara memiliki kebijakan yang konsisten dan memberikan fleksibilitas pada karyawan. Sementara kebijakan memberikan dasar yang stabil, fleksibilitas memungkinkan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan individu. Dengan menciptakan kebijakan yang adil dan fleksibel, perusahaan dapat membangun hubungan industrial yang inklusif dan mempertahankan kepuasan karyawan. Kemudian ada pun evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan, yaitu adalah poin keempat, monitor kinerja dan kesejahteraan karyawan. Untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan berhasil mencapai tujuan, manajemen harus secara rutin memantau kinerja dan kesejahteraan karyawan. Melalui survei karyawan, tinjauan kinerja, dan evaluasi proyek, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Dan yang kedua adalah evaluasi mengenai poin kelima, yaitu adalah responsif terhadap perubahan lingkungan kerja. Dan manajemen harus responsif terhadap perubahan tersebut. Strategi yang sukses hari ini mungkin tidak lagi relevan di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengikuti perkembangan industri, tren pasar, dan perubahan sosial yang dapat mempengaruhi hubungan industrial. Dengan tetap responsif, perusahaan dapat memastikan bahwa hubungan industrial yang tetap sehat dan relevan. Baik, kemudian pada sesi terakhir yaitu adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah untuk membangun hubungan industrial yang harmonis merupakan suatu tantangan penting bagi organisasi. Pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya seperti komunikasi secara terbuka, melakukan dialog sosial, mendorong partisipasi karyawan, menangani konflik secara konstruktif, serta meningkatkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan dapat membantu menciptakan suasana kerja yang positif dan serasi. Dengan memperkuat hubungan yang baik antara manajemen dan para pekerja, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, motivasi karyawan, dan mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk menerapkan strategi-strategi ini dan mengakui nilai hubungan industrial yang harmonis dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Baik, pembahasannya sudah selesai. Ini adalah slide terakhir saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.